Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu para sahabat juga mengatakan mata nasrullah, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini datang? Maka dijawab kul nasrullah qarib. Pertolongan Allah itu dekat, dekat, dekat. Gampang sekali Allah. Kalau negeri-negeri kaum muslimin hari ini, Pak, dijajah, diboikot, diusir, dilemahkan, dikucilkan, dikerdilkan, tidak menjadi perhitungan kaum muslimin hari ini karena umat Islam tidak memenuhi syarat ditolong oleh Allah. Itulah pada ayat nanti kita akan lihat di sini ada 4. Nanti 4 syaratnya kalau mau ditolong. Kita belajar memang dari sini, Pak. Apa syarat pertolongan ini yang tulisan biru ini? Yang tulisan biru ini. 1, aqamus shalah. Saya mohon Pak, kalau saya itu tidak main-main memang ini. Kalau santri tidak boleh main-main itu tentang aqamus shalah, tidak boleh. Antum boleh tidak jalan hafalannya, boleh. Tapi salatnya tidak boleh macet. Tak boleh macet. Saya dengar memang kalau ada santri yang tidak siap diatur salatnya, main-main salatnya, jangan jadi penghafal Quran. Dan tidak usah dulu pergi berjihad, pergi berperang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat saja dulu. Melawan orang kafir, kutung dulu melawan. Saya mau ini ada sebelah, kita lawan orang kafir, kita lawan orang kafir. Taimatanu kau cungkil. Melawan orang kafir baru kutunya tidak bisa melawan. Jadi sebelum Allahu Akbar, orang kafir dihadapi di belakang itu. Lawan dulu kemalasan kita. Bangun subuh saja tidak bisa baru mau angkat senjata. Angkat dulu kepala kita di subuh hari. Angkat kaki kita di subuh hari. Subuh tidak bisa bangun, jangan berharap. Ini kalau orang mujahid, subuh sangin terlambat, jangan berharap. Atas nama membela agama Allah, tapi subuh tidak bisa, jangan nih. Tadi di sini tidak ada yang susah dikasih bangun, tidak ada aja. Mujahid semua. Memang tu cungkil tema tangan. Tidak ada yang susah bangun. Tidak ada. Semua bisa bangun ya. Semua insya Allah. Semua? Gimana? Masya Allah. Ada juga cepat bangun itu tapi pindah di tidur. Mana anggotanya Pak Amir itu? Mana anggotanya Pak Amir? Mana Pak Amir? Mana? Mana? Hah? Mana ya ini? Kalau ini kuliah rajin ini. Rajin ini. Insyaallah ini nak? Ya. Karena itu cepat sekali bangun. Pindah tidur. Saya bilang jam berapa kau bangun? Jam 3. Terus di mana kau? Cokok. Tidak bisa. Anggotanya Pak Iwangnya? Mana? Mana Fakih? Wah ini, sudah bercahaya mukanya itu. Nak alami bapak nan Joko Cini. Insyaallah na ya. Anda insyaallah na ya. Dulu na, digergaji kepalanya orang. Antum tidak ada aja, tidak ada jadi dipotong. Tidak ada jadi dipotong lehermu. Baru uang jajannya dipotong. Mau mina demo mama nah. Insyaallah Pak ya. Ini wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sungguh Allah mudah menolong. Tapi kata Allah, saya akan tolong kamu. Mudah bagi saya. Syaratnya salat.
Innallaha laqawiyyun aziz. Allah mudah melakukan itu. Syaratnya salat. Tegakkan, Pak. Kalau mau ditolong pribadi, ditolong rumah tangga, ditolong masyarakat, ditolong organisasi, tolong umat ini, salat dulu. Salat itu menjadi syarat mutlak itu. Dan tentu salat yang kita maui bukan cuma salat secara urutan fikih berhenti, tidak. Tapi salat yang membuahkan energi. Salat yang menghadirkan keagungan Allah itu. Ketika hadir Allahu Akbar, oh betul-betul Allahu Akbar di depannya. Sehingga terasa kuat dirinya. Itu membela kebenaran karena takbirnya benar. Insya Allah nak, coba kalau malas-malas bangun subuh-subuh, Allahu Akbar. Seolah-olah itu setan yang mengganggu kita, kasih tahu, ku cekik kau setan. Nabi bilang, setan kau yang ku cekik, tidak mau kau bangun. Misalnya Allah tidak sulit menolong kita, tidak sulit. Lanjut di sini, siapa yang Allah tolong itu? Yang mudah Allah tolong, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah. Yaitu orang-orang yang ukhriju, yang mereka dikeluarkan dari mana? Min diyarihim, dari kampungnya, dari bangsanya, dari wilayahnya, bighairi haqqin, ya, di luar alasan yang benar, diusir. Ya, diusir. Siapa ini? Nabi, para sahabatnya diusir dari Mekah. Diusir dari Mekah. Siapa yang usir? Orang-orang kafir. Jadi orang kafir dengan orang beriman itu dari dulu, Pak. Tidak pernah ada kata kompromi itu. Tidak pernah ada saling mau menerima itu. Iman, kufur, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah. 3 kata ini tidak pernah damai sepanjang hidup. Iman, kufur, syirik, tauhid, sunnah, bid'ah. Ini tidak pernah mau damai. 3 kata ini. Antum masuk dalam pasukan orang beriman, pasti orang kafir itu gatal itu. Kita orang bertauhid, pasti orang-orang musyrik tidak pernah senang. Antum ahli sunnah, pasti ahli bid'ah, itu pasti tidak akan pernah senang. Ya, kenapa diusir ini? Illa ayyaqulu rabbunallah. Satu alasannya, karena mereka mengatakan apa? Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Jadi ditangkap mereka, dibunuh mereka, bukan orang zalim, bukan orang bersalah, cuma yang berkuasa waktu itu siapa? Aliansi orang kafir, aliansi orang musyrik, koalisi orang kafir, koalisi kemusyrikan, kekafiran. Dan koalisi ini hadir kembali. Koalisi kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan itu tidak pernah habis di dunia ini. Tidak pernah habis. Kita orang beriman yang ada hari ini, ya tidak ada jalan lain, usir mereka, hadapi mereka, perangi mereka. Dan tidak ada cara lain kecuali tidak restu dengan mereka. Nah, kita berharap apa? Bangsa kita hari ini adalah bangsa yang cinta damai, cinta kebahagiaan. Dan itu pernah terjadi. Tidak pernah hilang ini. Koalisi ahli tauhid itu tidak pernah habis. Koalisi ahli syirik pasti juga tidak pernah habis. Dan usir mengusir itu sejak dahulu, Pak. Indonesia ini kita orang beriman, kita dirikan negara, diusir oleh komunis, diusir oleh anti agama, diusir oleh anti keadilan, diusir oleh anti kebenaran. Ini anakku yang akan melanjutkan nanti. Kita menjadi pelanjut nanti. Maka disebutkan walaula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba' lahuddimat sawami wa bi'a wa salawatun wa masajid. Seandainya bukan Allah ya menolak sebuah kekuatan dengan kekuatan yang lain, maka pasti lahuddimat, pasti akan hancur itu tempat-tempat
ibadah ini. Jadi memang itu Allah izinkan, jemaah sekalian, kalau ada kekuatan kemunafikan, Allah akan datangkan lagi kekuatan baru itu. Sudah 7 tahun ini negeri kita diobrak-abrik ini, dikacaukan, diusir kita dari kebenaran, pasti Allah akan datangkan lagi itu. Itu harus ada daf'ullah. Allah akan pasti tolong ini. Ya. Ya. Sehingga Allah itu tidak pernah membiarkan kekuatan melulu, tidak mungkin. Pasti ada kekuatan baru yang muncul. Pasti itu ada. Ya, seandainya tidak ditolak kekuatan itu, dulu ada Romawi, ada Persia. Ya. Ada kekuatan selalu baku berhadapan itu. Pasti selalu akan ada kekuatan berhadapan. Sekarang ini ada kekuatan yang bertahan dengan ada kekuatan perubahan. Itu selalu berhadapan itu. Di sini Allah menyampaikan dengan tutup di sini, seandainya pastilah hancur ini siapa? Sawami. Apa ini Sawami? Tempat biara-biara. Tempatnya orang-orang Kristen yang kecil-kecil itu namanya Sawami. Yang besar-besar namanya Wabi. Itu yang besar. Jadi yang kecil ini yang tertua, sekaligus muncul lagi berikutnya. Nah, kemudian wassalamatun. Apa ini? Tempat ibadahnya orang Yahudi. Lalu yang terakhir wa masajid. Tempat ibadahnya orang Islam. 4 ini. Sawami, Wabi, wassalamatun wa masajid. Seandainya tidak ditolak satu kekuatan dengan kekuatan lainnya, hancur ini yang 4 ini. Artinya Pak, tidak boleh diganggu ini yang 4 ini. Tidak boleh diganggu ini yang 4. Jadi kafir zimmi itu dilindungi ibadahnya, jangan diganggu. Jangan diganggu. Tempat-tempat beribadah orang-orang dahulu jangan diganggu. Tapi tidak boleh dia memperlebar, tidak boleh dia memperluas. Cukup itu saja. Ya. Tidak boleh. 4 ini sawami, wabi, wassalawatun, wa masajid. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolak sebuah kekuatan, rusak ini. Maka salah satu bukti terjajahnya kita ketika masjid kita tempat ibadah lalu itu dirusak fungsinya, dirusak keberadaannya, itu adalah perlawanan kaum muslimin untuk melawan itu. Masjid yang terakhir ini karena masjid yang paling terbesar dan ini yang paling di belakang muncul. Tempat-tempat ibadah sebelumnya itu disebut lebih dulu. Tetapi ada kata di sini apa? Yazkuru fi hasmullah. Yang di dalamnya ini banyak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan haknya ini yaudu ila masajid. Sebagian mengatakan haknya ini fiha, di dalamnya disebut nama Allah, disebutkan tiga-tiganya sebelumnya. Tapi bukan kajian kita ke situ. Yang kita maknai bahwa semua tempat beribadah ini, terutama masjid, fungsi utamanya adalah yazkurusmallah, disebutkan nama Allah. Sinilah dihadirkan nama Allah. Jadi kalau masjid sudah ditutup, dikunci, tidak ada hadir, bagaimana keagungan Allah, asma Allah dihadirkan, kebesaran Allah dihadirkan, ini tanda-tanda bahwa ada tidak beres dalam agama kita. Ada tidak beres dalam agama kita. Dan ini salah satu yang sekalian yang pernah ada. Dan seharusnya penguasa itu melindungi itu. Nah, kalau penguasa justru menyuruh menutup, penguasa menyuruh menjauhkan, dengan sebuah kemungkaran. Ketika fungsi-fungsi tempat ibadah ini tidak berfungsi, maka itu adalah tanda rusaknya umat ini. Nah, lalu di sesudah pembahasan itu baru Allah mengatakan, wala yansuranallahu ma yansuru. Sungguh saya pasti menolong hambaku yang memang layak untuk ditolong. Pasti, yang kira-kira Pak. Kalau ada kita punya masalah hari ini tidak ditolong oleh Allah, ada sebab masalah kita. Kenapa tidak ditolong oleh Allah? Bukan Allah tidak bisa, syaratnya tidak terpenuhi.
Yang mengatakan kenapa Amerika menang, kenapa Cina menang, kenapa dunia-dunia kafir menang. Tidak. Mereka tidak kuat ikhwah, kita yang lemah. Syaikhul Islam itu menulis dalam kitabnya mengatakan, wa in kunna zahiran lil kafirin. Kalau orang-orang kafir itu sudah nyata kemenangannya, naik daun itu orang kafir. Bizunubihi lil mu'minin, itu disebabkan dosanya orang beriman. Orang beriman yang salah, orang beriman karena bermaksiat, maka Allah cabut kekuatannya itu. Indonesia ini Pak gampang Allah tolong. Syaratnya keluar dari dosa, keluar dari maksiat. Bukan orang kafir Pak, bukan orang zalim ini yang kuat. Orang Islam, orang beriman yang lemah, lagi meninggalkan koridornya. Kita yang lemah, kita bizunubihim, disebabkan karena dosanya, disebabkan maksiatnya, tercabut kekuatannya. Maka was sekalian, kalau kita dosa Pak, puasa Senin Kamis tidak bisa dikerja itu, tidak bisa dikerja. 1000 alasan untuk mengatakan tidak bisa. Tidak bisa dibangun qiyamul lail, itu karena dosa dan maksiat kita. Tidak bisa kita pegang mushaf, tidak bisa pegang Quran, karena dosa dan maksiat kita. Jadi mohon anak-anakku ini, kalau anda tidak semangat menghafal Quran, tanya dirimu, mungkin ada dosa, ada maksiat yang saya lakukan, sehingga tidak bisa saya pegang Quran, tidak bisa saya menghafal. Itu karena dosa dan maksiat. Kalau Indonesia begini modelnya Pak, dikuasai oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang semacamnya kekafiran, karena kita banyak berbuat dosa. Kita telah keluar jalur Pak.